wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tifa Maharani dengan NIM 22809334085, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2022 yang diterima dan telah selesai mengikuti program kampus Merdeka MSIP, yaitu Studi Independen dan Studi Data Analysis di BitLabs Academy. Video ini saya buat untuk keperluan konversi mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati. MSIP Studi Independen BitLabs Academy. Apa sih itu Studi Independen? Studi Independen merupakan bagian dari program kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui dan bisa dikonversi sebesar 20 SKS. Berikut adalah KRS yang saya tempuh di BitLabs Academy. Yang pertama ada Big Data Analytics Fundamental, di mana peserta akan mempelajari secara menyeluruh dasar-dasar Big Data Analytics, seperti pengenalan istilah dan matrik data umum digunakan di perusahaan, pengenalan database, pengenalan data sederhana menggunakan spreadsheet dan SQL. Durasi pembelajaran 135 jam, yaitu sebesar 3 SKS. Bisnis proses dan innovation fundamental. Peserta akan belajar dasar-dasar tentang pentingnya analisis proses bisnis dan inovasi bisnis seperti kerangka kerja untuk analisa masalah bisnis, design thinking, perencanaan proses bisnis untuk inovasi. Durasi pembelajaran 180 jam atau sebesar 4 SKS. Python Big Data Analytics. Peserta akan mempelajari lebih dalam tentang penerapan Big Data Analytics seperti praktikal, yaitu pengenalan dasar bahasa Python, teknik untuk persiapan pengumpulan data, exploratory data analysis atau EDA menggunakan Python. Durasi pembelajaran ini 135 jam atau sebesar 3 SKS. Selanjutnya ada Transforming Data into Actionable Business Insight, di mana peserta akan mempelajari bagaimana mengolah data mentah dan menerjemahkan menjadi bisnis insight yang interaktif. Yaitu pertama ada pembuatan visualisasi data, yang kedua teknik pembuatan dashboard data interaktif, yang ketiga ada data structure dan presentasi. Durasi pembelajaran ini 135 jam yaitu sebesar 3 SKS. Selanjutnya ada Professional Skills Mastery Modules, di mana peserta akan mempelajari fondasi penting dalam membangun profesionalitas dalam berkarir, seperti growth mindset dan self-awareness, etika dan komunikasi profesional, career goal and setting and planning, CV LinkedIn optimization. Durasi pembelajaran ini 135 jam atau sebesar 3 SKS. Selanjutnya ada Data Analytics for Business Project atau PBL, Project Based Learning. Di sini peserta akan mengumpulkan penelitian yang telah dipelajari dengan memecahkan permasalahan bisnis dan studi kasus yang nyata dari industri, baik secara individu maupun kelompok. Di akhir peserta akan mempresentasikan proposal solusi bisnis yang telah dibuat. Durasi pembelajaran ini 180 jam atau sebesar 4 SKS. Next, selanjutnya Profil BitLabs Academy. BitLabs Academy merupakan sebuah program yang berada di bawah nama PT Indogrid Digital Raya. BitLabs Academy merupakan platform pembelajaran skill digital secara online yang memiliki fokus untuk mengembangkan karir dan membekali siswa dengan keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan pada era digital saat ini. Program magang studi independen bersertifikat atau MSc Bebas 7 ini, BitLabs membuka program pelatihan intensif berbasis online dalam bidang data analytics for business yang ditujukan untuk mempersiapkan karir dan menjadi data analis. Next, selanjutnya ada lingkup pembelajaran. One-Class Learning. In-Class Learning, metode pembelajaran dipimpin oleh instruktur dari seorang expert di industri. Soft Case Session, siswa mempresentasikan modul assessment in-class training secara bergantian. Weekly Consultation, sesi konsultasi. Sesi konsultasi mingguan oleh mentor terkait materi yang dipelajari selama 1 minggu. Konseling di sini tidak wajib. Lalu selanjutnya lingkup pembelajarannya 2N Class Learning with Action, pengujian pemahaman materi teknikal yang telah diberikan pada saat One Class Learning berbasis mini project dan sebagai persiapan untuk Class Learning. Class Learning, Project Based Learning atau PBL. Metode pembelajaran berbasis proyek akhir. Career Coaching, siswa mempresentasikan modul assessment dari ICT Soft Skills. Teaching Day, sesi penjurian untuk menentukan 5 grup terkait pada Project Based Learning. Asynchronous Discussion, lalu selanjutnya ada Graduation Day. Materi pembelajaran, Data Collection, Overview of Being Data Analyst and Opportunities in Industry, Introduction to Data Analysis and Relational Database Concept, Data Preparation for Visualization, Introduction to Python Programming for Data Analysis, Career Preparation Essentials, SQL for Data Analysis, Business Data Analysis.
business analyst and problem solving, explanatory data analyst with kita, data dashboarding and create valuable insight, communicate insight through data storytelling, soft skill for young professionals. Materi soft skill, menentukan tujuan dan rencana karir, optimasi CV and LinkedIn, personal branding, simulasi job interview. Lalu selanjutnya ada tips and trik perencanaan kerja. Itu ada LinkedIn saya di sini yang akan saya tunjukkan di PBAM Career Consultation. Next, selanjutnya ada tools dalam pembelajaran. Pembelajaran GitLab Academy ini saya mempelajari menggunakan tools yaitu Google Sheets, Google Colab, The Beaver, Draw.io, Excel, Tableau. Yang itu fungsinya Google Sheet untuk mengkoneksi dari Excel ke Google Sheet. Lalu yang kedua itu ada Colab, Google Colab, di mana dia akan mempelajari Python yang akan digabungkan ke Google Drive. Lalu ada The Beaver, di mana The Beaver itu untuk SQL. Lalu ada Draw.io, Draw.io itu untuk membuat BWMN grafis. Lalu ada Tableau, di mana Tableau ini untuk memvisualisasi data-data yang telah kita buat dan akan ini dipresentasikan kepada semuanya, yaitu menggunakan Tableau. Next, output pembelajaran. Pembelajaran rekap HOA atau hands-on assessment. Output pembelajaran midterm. Lalu ada output pembelajaran PBL. Daily recap. Di sini saya akan merekap tentang hari-harian saya, sehari-harinya di BitLab Academy. Interest rate. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berharap informasi ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.